Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan lagi belajar bersama kita dan walhamdulillah kemarin sudah kita lewati untuk ujian tengah semester Ghazal ini ya. Itu adalah untuk penyemangat kita dalam rangka kita merojaah. Secara garis besar untuk nilainya walhamdulillah nilainya bagus ya, kecuali yang yang tidak ya. Ini sekilas saya lihat ini rata-rata belum saya masuk. Harus selesai. Soalnya saya tidak punya daftarnya itu loh Pak. Ya kan belum dikasih. Jadi nanti saya bagi, terus nanti dipoto ya Pak ya, dipoto, di-storekan ke saya ya. Nah dipoto kan ada nilainya, klik. Biarnya saya masukkan catatan. Kalau sudah ada daftarnya, biar tersimpan. Yang Kamil juga ada, alhamdulillah. Ditulis saja ya? Tulis nama atau nilainya? Gitu ya. Kita tulis saja. Nah, langsung di sini ya Pak ya, antet ya. Oke. Berarti kita tulis saja. Ini pulpennya Pak. Sambil kita menunggu ya, kita kita lanjutkan pelajaran kita dan kita sudah sampai pada apa kemarin? Mamnu' minas sarfi sudah kita lewati kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk kepada isim-isim yang dirofa al-faslus tsalits. Fasal yang keapa? 3. Silakan dibaca untuk fasal yang ketiga. Kemarin sudah. Oh, sudah? Oh, alhamdulillah sampai kepada mansubat. Biasanya Ustaz Ja'far cepat loh. Oh, sudah sampai isim kana. Oke. Maksudnya yang mubtada khabar sudah. Oh, mubtada khabar sudah, alhamdulillah. Enggak apa-apa, sudah insyaallah sudah paham insyaallah. Takutnya enggak nyambung lagi. Nyambung insyaallah, Pak. Ya kan, begitu. Jadi intinya mubtada itu ya kan, di mana Pak? Isim, rofa, makrifat di mana? Awal kalimat. Lah khabar itu intinya apa Pak? Penyempurnanya, ya kan? Muhammad ngapain? Qaimun, ya kan? Muhammad ngapain? Fil fasli, kan gitu kan? Nah, mubtada ini bisa berupa 3, isim dhohir, isim mabni dan masdar mu'awwal, gitu kan? Sudah. Terus khabar bisa berupa apa Pak? Isim dhohir, kemudian jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, terus sibhul jumlah. Kan kurang lebih itu kemarin kan? Lah, kita masuk halaman 66 yaitu tentang apa? Kana. Tentang apa Pak? Kana. Tentang kana. Silakan dibaca. Bapak Sugeng baca. C. Ismu kana atau saudaranya. Rumusnya alif apa namanya? Kalau kita biasanya kita tulis dengan ika, maksudnya untuk menggampangkan kita adalah apa? Ika. Rumusnya ika. Gini enak gitu loh Pak. Ika kan enak. Terus ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Khabar kana atau saudaranya rumusnya khoka. Jadi itu asal muasalnya adalah apa Pak? Asal muasalnya adalah apa? Mubtada sama apa? Khobar. Ya, jadi asal muasalnya dia adalah mubtada sama apa? Khobar kemasukan apa? Kana. Nah, gitu. Terus karena kemasukan kana amalannya berubah, lanjut. Ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Nah, kalau khobar kana adalah aslinya mubtada, khobarnya mubtada kemasukan kana atau saudaranya. Rumusnya khoka. Terus
Amalan kana atau saudaranya ialah 1. Merofakkan isimnya. 2. Menasabkan khobarnya. Merofakkan isimnya dan menasabkan apa Pak? Khobarnya. Cara mengingatnya apa? Kana, khobarnya nasab. Kana. Apa Pak? Khobarnya apa? Nasab kan kana, khobarnya apa Pak? Nasab, ya kan? Berarti pada asalnya dia itu mubtada, apa Pak? Khobar. Kemasukan apa Pak? Kana atau saudaranya. Maka si mubtada ini setelah kemasukan kana dia jadi isim kana, khobar ini jadi apa Pak? Khobarnya kana. Gitu. Ya kan? Aslinya mubtada khobar. Amalannya apa? Kana, khobarnya nasab. Berarti apa Pak? Isimnya rofa, khobarnya apa? Nasab. Untuk gampangkan kita mengingat. Ya kan? Isimnya kana rofa, khobarnya kana apa Pak? Jadi nasab. Gitu loh. Paham ya? Maka kalau kita punya misalnya Pak, yang kemarin itu Muhammadun imun seperti ini. Kalau kita tambahkan kana, ini kan aslinya mubtada sama apa Pak? Khobar. Kalau kita masukkan kana di situ, ya kan? Maka menjadi apa Pak? Nah, ingat ini yang nasab apa namanya Pak? Khobar. Berarti ini nanti, ya kan? Jadi apa Pak? Menjadi kana Muhammadun tetap. Qaimun tadinya sekarang jadi apa Pak? Qaiman. Nah, tadinya ini mubtada sekarang jadi isim kana. Tadinya ini khobar sekarang jadi khobar kana. Gitu. Ya. Contoh lanjut. Untuk menyusun kana ismuha khobaruha harus sesuai 1. Bilangannya atau ada duhuma dan jenisnya nauhuma. Jadi sama seperti mubtada khobar kemarin. Harus sama apa Pak? Adatnya, bilangannya. Yang kedua apa Pak? Jenisnya. Muhammadun tidak boleh, Muhammadun qaimatun tidak boleh. Sebagaimana itu pula ketika ada kana enggak boleh kana Muhammadun qaimatan. Boleh, harus sesuai nauknya. Adatnya juga sama, kana Muhammadun tidak boleh qaimaini, enggak boleh. Harus bersesuai seperti plek kemarin pada bab apa Pak? Mubtada sama apa? Khobar begitu. Terus misal Muhammadun Rasulullahi menjadi kana Muhammadun Rasulullahi. perhatikan Pak, Muhammadun Rasulullahi. Mubtada sama apa itu Pak? Khobar. Khobar. Setelah kemasukan kana, ya kan? Kana amalannya apa? Merofakkan isimnya, menasabkan apa Pak? Khobarnya. Jadi kana Muhammadun Rasulullah. Menjadi fathah Rasulullah begitu. Pada yang sebelah kanan Muhammadun Rasulullah. Muhammadun kenapa rofa? Yang sebelah kanan. Mubtada, betul. Dia rofa karena sebagai apa Pak? Mubtada. Rasulu kok rofa juga? Kenapa Pak? Khobar, ya kan? Nah sekarang kasih kana Muhammadun Rasulullah, kana Muhammadun kenapa rofa? Nah jangan mubtada lagi, dia sekarang jadi apa itu Pak? Isim kana. Rasula dia rofa nasab apa jar? Nasab. Kok nasab kenapa Pak? Khobar kana begitu. Itu ya. Oh iya, terus. At-talibani najahani. Najihani. Talibani najihani. Menjadi kana talibani najihaini.
Nah, perhatikan Pak. At-talibani najihani. At-talibani najihani. At-talibani itu i'rabnya apa itu Pak? Rofa, nasab apa jar? Rofa. Ya kan? Kenapa rofa? Mubtada. Ya kan? Tanda rofanya pakai apa itu Pak? Alif. Kok pakai alif kenapa? Isim musanna sebagaimana keluar dalam ujian kemarin toh halaman 5859. Isim musanna itu kalau rofa pakainya apa Pak? Alif. Kolamani toh kemarin. Kolamani ya Pak ya. Kalau nggak salah kolamani itu. Gitu. Najihani nih. Apa i'rabnya? Rofa, nasab apa jar? Rofa. Kenapa rofa? Khobar tok ya, ya kan? Ya. Terus menjadi kana at-talibani najihaini. Menjadi najihaini. Kenapa kok menjadi nasab ini najihaini? Khobar kana itu nasab begitu. Jangan lanjutkan Pak. Yang atas saja ya Pak, yang ini aja. Bawahnya enggak usah. Biar fokus gitu loh Pak. Oke, lanjut. Terus al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna hadiruna ini susunan mubtada sama apa Pak? Khobar. Jamak. Mubtada sama Bapak khobar. Terus kanal mudarrisuna hadirina. Kanal mudarrisuna hadirina. Al mudarrisuna yang kana al mudarrisuna rofa kenapa itu Pak? Kana al mudarrisuna hadirina. Kana al mudarrisuna kenapa rofa? Isim kana. Tanda rofanya pakai apa? Wawu. Kenapa pakai wawu? Jamak mudzakkar salim. Hadirina apa i'rabnya? Nasab. Kenapa nasab? Khobar kana. Tanda nasabnya pakai apa itu Pak? Ya. Kenapa pakai ya? Jamak mudzakkar salim sebagaimana halaman 5859. Jamak mudzakkar salim itu kalau rofa pakainya apa? Wawu. Kalau nasab pakainya apa? Ya. Gitu kan. Terus ana tolibun. Ana tolibun menjadi kuntu toliban. Kuntu toliban. Perhatikan di situ Pak ya. Asalnya dia pas masih khobar dia tolibun, setelah jadi khobar kana jadi apa Pak? Toliban. Karena memang amalan dari khobar kana, dari kana ini menasobkan khobarnya. Jadi khobar kana ini i'rabnya adalah nasab begitu Pak. Jadi gampang sekali. Coba kita cek yang mubtada kemarin Pak, halaman 63. Urut dari depan Bapak siapa ini? Mohon maaf. Bapak siapa? Abdul Ghani Pak ya. Abdul Ghani, Bapak Abdul Ghani coba. Itu baca Muhammadun apa itu? Kasih kana. Hah? Betul. Kana Muhammadun qaiman. Terus Bapak Sugeng apa itu? Bawahnya Muhammadun qaimun. Muhammadani qaimani. Kasih kana. Kana Muhammadani qaimaini. Betul. Terus Ipan, bawahnya apa itu baca? Kasih kana. Betul. Terus selanjutnya bukan yang samping kirinya. Al-muslimatu menjadi apa? Kasih kana. Nah, karena ini perempuan maka kanat. Ya. Kanat. Al-muslimatu qaimatan. Nah, kanat
al muslimatu qaimatan. Kalau disambung ya kanatil muslimatu. Jadi apa Pak? Kalau dia muannas jangan kana ya, tapi apa Pak? Kanat. Tuh ya. Al muslimatu Halo. karena dia ini isimnya kana maka Bapak rofa. Kanat al muslimatu qaimatan. Ini isimnya kana, ini apa Pak? Khobarnya kana. Kalau pengen nyambung menjadi apa Pak? Kanatil muslimatu qaimatan gitu. Terus selanjutnya Mas Denny, al muslimatani qaimatani menjadi kanat al muslimatani qaimataini, betul. Kalau kita sambung bacanya, kita wasolkan kanatil muslimatani qaimataini, betul. Terus al muslimatu qaimatun menjadi qaimah tun tantin. Kanat al muslimatu qaimatun tantin. Apa? Tin. Kenapa tin? Karena kita lihat dalam 5859 jamak muannas salim itu kalau nasab pakainya apa Pak? Pakainya apa Pak? Kasroh. Berarti bagaimana? Benar sekali. Ya kan? Apa Pak? Kanat al muslimatu qaimatin. Jangan terpancing qaimatan, enggak. Jamak muannas salim pakainya apa Pak? Kasroh. Karena jamak muannas salim nasabnya pakai kasroh. Isim kana khobar gitu. Kanat al muslimatu qaimatin gitu. Insya Allah bisa dimengerti ya Pak ya. Gampang ya. Intinya apa Pak? Mubtada, khobar ya kan? Mubtada sama apa Pak? Sama khobar, mubtada, khobar. Kemudian kemasukan kana, maka apa Pak? Merofakkan isimnya tetap rofa, menasobkan apa Pak? Khobarnya ini jadi nasob. Gitu ya. Kana dan juga saudaranya. Paham ini ya insya Allah ya? Gampang sekali. Lanjut, Bapak Sugeng masih. Adapun saudara-saudara kana yaitu bata, amsa, dari sebelah kan Pak asbaha, adha, dola, amsi, amsa, bata untuk menunjukkan waktu. Nah, itu saudara-saudaranya kana. Maksudnya bagaimana saudaranya kana itu? Amalannya persis sama, yaitu merofakkan isimnya, menasobkan apa Pak? Khobarnya. Amalannya sama. Yang menunjukkan waktu apa Pak? Saudara kana yang menunjukkan waktu apa? Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Asbaha waktu pagi. Kata subuh Pak ya. Waktu pagi, asbaha itu waktu pagi. Adha waktu apa Pak? Duha. Dhalla tengah hari. Amsa sore. Nah,
Sore hari. Masya Allah. Pada waktu sore gitu kan, amsa gitu kan. Jadi kita masak ya, masak. Bata berarti apa, Pak? Malam. Pada waktu Malam. malam. Pagi, duha, apa namanya? Siang, tengah hari, Siang, sore, malam. petang, malam. Contohnya, Fasbaha fuadu ummi Musa fariqon. farighon. Farighon. Contohnya di situ, Pak. Fa asbaha fuadu ummi Musa farighon. Pada waktu pagi. Mana, Pak? Ini isimnya Bapak asbaha. Isimnya Bapak asbaha. Mana khobarnya ini? Ya kan? Khobarnya Bapak asbaha. Maka pada waktu apa, Pak? Pagi. Fuad itu kolbu, apa, Pak? Hati. Maka pada waktu pagi hatinya ibunya Nabi Musa farigon, dalam keadaan kosong galau. Kenapa, Pak? Baru saja menghanyutkan apa? Bayinya, yaitu Nabi siapa? Musa. Kapan itu pagi? Itu pagi dihanyutin. Kenapa enggak malam, Pak? Gelap tata. Nah, gelap terus. Kalau pagi kan nanti menjelat semakin Temu padang, orang. biar dia apa, Pak? Temu orang. Ditemu orang begitu. Waduh tadi hati tak? Fuad hati. Kalbun. Maka pada waktu pagi hati ibundanya Nabi Musa dalam keadaan kosong, maksudnya itu galau. Pikirannya Bapak kosong. Karena baru saja menghanyutkan putranya. Fuadu kenapa rofa? Fuadu kenapa rofa? Isim asbaha. Isim asbaha. Mana khobarnya asbaha? Farigon. Begitu. Ya kan, betul. Jadi kalau ditanya farigon kok kenapa nasab? Khobarnya asbaha. Betul. Terus. Asbahat. Auhat. Asbahat. Hah? Hah? Beda cetakan apa gimana, Pak? Oh iya. Athat ya benar. Athat talibatu muta'allimatin. Auhat. Ya kan, auha kalau muannas tambahi tak marbutoh kan? Alifnya dibuang. Auhat begitu. Auhat at-talibatu muta'allimatin. Kalau disambung auhatit talibatu muta'allimatin. Pada waktu apa, Pak? Pada waktu duha at-talibatu para santriwati muta'allimatin apa, Pak? Belajar gitu. Ya, at-talibatu kenapa rafa ini? Isimnya auhat. Mana khobarnya auhat? Muta'allimatin. Muta'allimatin apa i'rabnya? Muta'allimatin apa i'rabnya? Nasab. Hah? Nasab. Nasab, betul sekali. Kenapa nasab, Pak Sugeng? Karena khobar athat. Khobarnya authatan dan nasabnya pakai Alif. Ayo. Enggak apa? Apa? Kasroh tat. Kasroh muqaddah. Qadaro. Dohiro tat. kasroh, ya kan, kasroh. Pakainya apa, Pak? Kas? Biasanya kalau nasab pakainya fathah. Kenapa pakainya kasroh? Kalau jama muannas salim. Betul, jamak muannas salim. Kalau nasab pakai apa, Pak? Jama muannas. Jadi dhammah kasroh kasroh. Hati-hati nanti mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi itu rofaknya dhammah,
nasabnya Bapak fathah, belajarnya Bapak fathah juga. Ya, rofa itu dhammah, nasab dia fathah, jarnya juga fathah. Jadi dhammah, fathah. Tapi kalau jamak muannats salim, dhammah, kasrah. Terus coba ini misalnya nih lanjutannya tadi Bapak siapa ya? Nah, misalnya Ustadz Saad ini kalau adhatnya ini saya tutupi, antum tutupi Pak. Ustadz Saad bacanya gimana? Nah, betul. Kalau kita tutupi, kita hilangkan adhatnya ini menjadi apa Pak? At-talibatu muta'allimatun, balik lagi jadi apa? Mubtada sama apa? Khobar. Betul. Terus lanjut Pak Sugeng. Dola wajahul kafiri muswadan. Dan betul. Walla wajhul kafiri muswaddan, pada siang hari wajah orang kafir itu apa Pak? Hitam. Menghitam. Kenapa Pak? Karena tidak terbasuh air apa? Wudu. Kalau orang umat Islam kita ya kan, siang hari kita kan sholat apa Pak? Duhur ya kan. Nah, disunahkan setiap kali sholat itu kita untuk berwudu. 26. Ini tidak menambah nilai loh. Oh, iya, siap. Syukuran. Oke. Nggak dapat bonus dikit-dikit itu, Ustaz. Lanjut. Oh iya. Mana ini wajhu, kenapa ini rofa ini wajhu? Isim dola. Isimnya dhalla. Mana khobarnya dhalla? Muswaddan nasab karena khobarnya dhalla. Tanda nasabnya adalah fathah karena isim apa Pak? Mufrad. La al-kafiri kok jar? Belum nyampe. Al-kafiri kan jar tadi itu? Ya. Belum nyampe. Ya sabar Pak, itu nanti dibahas halaman 105. Sudah diserempet ya. Nah, 105 toh. Terus Amsal ghaniyu faqiron. Amsa al-ghaniyyu faqiran. Pada sore hari orang kaya itu apa Pak? Miskin. Nah ini Pak. Gimana itu? Nah ini menunjukkan bahwasanya kita kalau dititipi banyak oleh Allah tidak boleh apa Pak? Membangga-banggakan apa Pak? Harta itu semuanya apa Pak? Titipan. Betapa banyak ini orang kaya sore hari sudah apa Pak? Miskin. Allah utus kebakaran, Allah utus apa Pak? Gempa, utus banjir kan ya? Begitu. Maka kita berapapun kita diberi maka kita syukuri. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ya. Dan itulah hari-hari yang kami putar ya di antara manusia. Kadang kita di mana Pak? Di atas, nanti kita di tengah, nanti suatu ketika di mana Pak? Bawah, atau kita sekarang di bawah ya, bisa jadi kapan nggak tahu kita di atas, dan semuanya itu adalah apa Pak? Ujian. Di bawah di atas semuanya ujian. Ya kan? Seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Semua orang akan kedatangan yang namanya apa? Mati. Terus Allah katakan lanjutannya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan, dua-duanya adalah apa? Ujian, adalah fitnah. Ya. Kenapa di situ didahulukan kejelekan, syar? Karena rata-rata orang itu kalau diuji yang jelek-jelek itu malah banyak apanya Pak? Lulus. Rata-rata loh ya, tidak semua loh, ada loh yang sudah diuji penyakit, dia nggak sabar ya, dia nggak sabar malah pergi kemana Pak? Dukun. Misalnya gitu. Ada juga yang diuji pertamanya dia itu kecukupan, diuji kekurangan malah jadi apa Pak? Ingat dengan siapa? Allah. Dia misalnya melakukan hal-hal yang haram, mengkonsumsi hal-hal yang haram, terus suatu ketika sakit, kemudian dia jadi apa Pak? Tobat misalnya. Paksa, ya, dan rata-rata seperti itu ya. Tapi kalau diuji apa Pak? Khair itu apa Pak? Kebaikan, kecukupan, malah kadang-kadang jadi apa Pak? Lupa.
gitu kan. Padahal dua-duanya juga ujian. Oleh karena itu hari Jumat kan kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Di situ dijelaskan salah satunya kisahnya Dzulqarnain. Dzulqarnain itu sudah raja kaya raya. Dari mana buktinya kaya raya? Mau diupai sama orang-orang yang diganggu oleh Ya'juj wa Ma'juj, tidak mau. Cukup kalian bantu saja. Terus berhasil bangun tembok. Tembok yang apa, Pak? Kuat sekali sampai Ya'juj wal Ma'juj itu tidak bisa apa? Menembusnya. Ya kan seperti itu. Tapi beliau mengatakan ketika selesai membangun apa? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini semata adalah apa? Karunia, rahmat. Ya kan? Dari siapa? Tuhanku, dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang ketentuan dari Rabbku, sudah dijadikan apa? Binasa. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lulus ketika diuji dengan duanya ini. Baik. Amsa al-ghaniyyu faqiran, pada waktu sore hari orang kaya itu sudah jadi apa, Pak? Miskin. Jadi fakir malahnya. Fakir sama miskin itu lebih menyedihkan fakir. Lebih rendah yang mana, Pak? Fakir. Ya kan, fakir. Al-ghaniyu, kenapa rafa ini? Isim amsa. Isimnya amsa. Faqiran, kenapa nasab? Khobar amsa. Seandainya kita hilangkan amsa menjadi apa? Ghaniyun faqir. Al-ghaniyu faqirun. Orang kaya itu fakir. Orang kaya itu sejatinya dia fakir. Kenapa? Karena itu hartanya hanya titipannya siapa? Allah gitu kan. Terus terakhir. Batan najmu lami'an. Batan najmu lami'an. Pada waktu malam hari, pada waktu petang, an-najmu apa, Pak? Bintang. Bintang itu lami'an apa, Pak? Berkilau, ya kan? Berkilau. An-najmu kenapa rafa? Isimnya bata. Lami'an kenapa nasab? Kalau seandainya kita hilangkan bata menjadi an-najmu lami'un. Kalau bata itu kita kasih kana menjadi apa, Pak? Bata itu kita hilangkan, kita ganti kana menjadi apa, Pak Sugeng? Bata itu kita hilangkan, kita ganti kana menjadi apa? Kana najmu lami'an. Loh kok sama? Loh kok sama ya tadi? Kok sama, Pak? Loh kok sama? Karena saudaranya. Ya, karena saudaranya. Amalannya, Bapak, karena saudaranya amalannya sama. Gitu. Oh iya. Tapi kalau kita ganti dholla, nah ini ya kayaknya enggak mungkin ya. Dholla siang hari. Gimana nih kan? Gitu, oke. Itu yang berkaitan untuk menunjukkan apa, Pak? Waktu ada asbaha, abha, dholla, amsa sama bata. Itu waktu pagi, duha, siang, kemudian sore dan malam. 2. Isar, Pak. Oh iya. Ganti Pak, ini Pak Bambang. Yang kedua laisa, atau untuk nafi atau peniadaan. Ya, Misal bukan, tidak, ya kan? Tidaklah, bukanlah gitu ya. Pokoknya nafi, peniadaan. Contoh, laisa dzalimu mahbuban. Laisa zalimu mahbuban. Tidaklah orang yang zalim itu apa, Pak? Dicintai. Tidaklah orang yang zalim itu apa, Pak? Dicintai. Tidak ada orang zalim kok dia apa, Pak? Dicintai, enggak ada. Laisa zalimu mahbuban. Al-zalimu kenapa rafa? Isim laisa. Mahbuban kenapa nasab? Khobar laisa. Seandainya kita hilangkan laisanya, ya jangan sampai. Ya kan? Seandainya kita tutupi laisanya, jangan sampai. Masa al-zalimu apa, Pak? Mahbuban. Gimana dia? Iya. Jangan sampai, ya kan? Karena kita kan sekarang hidup di kondisi yang seperti hampirlah seperti ini kan ya, maka jangan sampai. Oh iya. Maka kita terus berdoa, ya kan? Apa itu? Rabbana arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal apa? Batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita berdoa kepada Allah yang agar supaya Allah menunjukkan yang hak, yang benar itu tetap menjadi sebuah yang apa, Pak? Benar.
dan memberikan rezeki kita, kekuatan kita untuk mengikutinya, dan agar supaya Allah menunjukkan kepada kita yang batil tetap apa Pak? Batil, dan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya. Ayo terus. Laisan najahu sahlan. Laisan najahu sahlan. Laisan najahu sahlan. Tidaklah apa Pak? Kesuksesan itu sahlan apa Pak? Mudah, nggak ada, ya kan? Mau masuk mana Mas? Surga. Tapi apa Pak? Cerminan yang diamalkan adalah apa Pak? Amalan-amalan yang mencerminkan apa Pak? Naudzubillah, ya kan? Orang-orang yang diancam dengan neraka, ya. Tapi ditanya pengen masuk surga. Naudzubillah, kalau zaman sekarang kita malah ada orang ditanya pengen masuk mana Pak? Neraka. Naudzubillah, semoga diberi hidayah oleh siapa Pak? Allah. Ya kan, malah ada loh seperti itu kan ya. Naudzubillah, ya kan? Apa kata pepatah bahasa Arab? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal ya basi. Ya, tarjun najata, kau ingin selamat. Walam tasluk masalikaha, tapi kau tidak mau menempuh jalurnya, relnya. Jalannya tidak mau kamu tempuh. Ketahuilah inna safinata, sesungguhnya perahu itu tidak mungkin kok berjalan di mana Pak? Darat. Gitu. Ya kan, enggak mungkin. Perahu ya tempatnya di mana Pak? Di air. Maksudnya itu kalau kamu ingin selamat, ya jalan keselamatan itu ya kamu harus apa Pak? Tempuh gitu loh maksudnya. Terus, lah kalau pingin bahasa Arab, ya pelajaran saya masuk. Gitu loh. Ustadz saya nggak bisa, nggak apa-apa, yang penting apa Pak? Masuk. Gitu loh. Tutwuri pokoknya apa Pak? Anda ini sampai-sampai, ya kan? Gitu insya Allah. Ya, kalau sudah nggak tutwuri ya sudah. Mau handayani dari mana kan gitu. Insya Allah Pak, gitu. Oh iya. Lah kalau ustadznya nggak masuk, sabar. Ya sabar. Karena insya Allah ada apa Pak? Badalnya, tenang saja Pak. Iya. Kalau izin boleh Kak? Ya boleh, terus kon masuk. Terus ya kalau memang ada kepentingan ya boleh apa Pak? Izin, ada kepentingan atau sakit ya. Itu kan semuanya adalah apa? Tidak di luar apa namanya? Di luar kehendak kita. Kalau kehendak kita nggak masuk, nah itu beda lagi. Kehendak kita nggak masuk. Terus lanjut nomor 3. Soro, untuk perubahan. Perubahan, Misal sorol khosyabu Ramadan. Sorol khosyabu Ramadan. Khosyab apa Pak? Khosyab Pak? Kayu. Kayu itu soro, berubah menjadi. Kayu itu berubah menjadi Ramadan, abu. Misalnya Pak, ini bacanya apa Pak? Bacanya apa? At-talibu apa Pak? Alimun. Mubtada sama Pak? Kasih soro di sini Pak, menjadi apa Pak? Nah, soro talibu apa Pak? Aliman. Naik. Nah, murid itu berubah menjadi apa? Seorang alim gitu. Misalnya apa bacanya Pak? Muhammadun Rasulun. Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang Rasul kan? Kalau kita kasih soro menjadi apa Pak? Sara Muhammadun Rasulun. Sara Muhammadun apa Pak? Rasulan. Rasulan. Muhammad berubah menjadi seorang Rasul, ya kan?
diangkat menjadi nabi umur 40 tahun dengan apa Pak? Iqra. Diangkat menjadi rasul dengan al-muddatsir. Baik. Terus selanjutnya Yang keempat, mazala, ma bariha, manfaka, ma fatiha. Untuk menunjukkan arti senantiasa. jadi gini Pak, mazala itu dua-duanya ini, mazala artinya senantiasa. Bukan ma sendiri, zala sendiri gitu ya. Sepakat berarti. Ini dua-duanya sepaket. Mazala artinya apa Pak? Senantiasa. Ma bariha juga artinya apa Pak? Senantiasa. Manfaka juga apa Pak? Senantiasa. Ma fatiha juga apa Pak? Senantiasa. Ma-nya ini manafi. Ma apa Pak? Manafi. Ma-nya ma apa Pak? Nafi. Karena manafi boleh nggak diganti dengan nafi yang lain Ustadz? Boleh. Nggak harus ma. Nggak harus ma. Boleh la juga boleh. La kan juga nafi tuh. Berarti bagaimana? La zala, la bariha, lan fakka, la fatiha boleh. Kemudian karena ini kan fi'il, zala kan fi'il kan? Zala fi'il, bariha fi'il, maka juga boleh ketika nanti fi'il mudhari'nya boleh zala ya zalu, ma ya zalu juga boleh. Artinya juga sama apa Pak? Senantiasa. Bariha apa Pak? Ya brohu, ma ya brohu, ya sama artinya apa Pak? Senantiasa. Infaka yanfaku, ma yanfaku ya sama. Fatiha yafta'u ya sama, ma yafta'u sama. Gitu Pak ya. Jadi saya ulangi, ma-nya ini ma nafi, maka boleh diganti dengan nafi yang lain. Contohnya apa Pak? La. Kemudian zala bariha ini kan fi'il madi. Kalau pakai fi'il mudhari'nya ya boleh. Artinya ya tetap sama. Terus contoh. La yazala, la yazala. La yazalullahu. La yazalullahu muttasifan bil ilmi. La yazalullahu muttasifan bil ilmi. Apa la yazalu tadi artinya Pak? Senantiasa. Allah senantiasa muttasifan tersifati bil ilmi. Dengan apa Pak? Ilmu. Jadi Allah itu senantiasa bersifat atau tersifati dengan yang namanya apa Pak? Ilmu. Allah itu tidak pernah tidak tahu dan tidak akan mungkin lupa gitu loh. Allah itu mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi, terjadinya nanti seperti apa Allah juga tahu. Allah mengetahui perbuatan hambanya, semua makhluknya dan perbuatannya sendiri. Itu. Allah adalah salah satu namanya Al-Alim, Maha apa Pak? Maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Allahu kenapa rafa? Lafzul jalalah Allah ini kenapa rafa? Isimnya apa Pak? La yazalu. Mana khobarnya la yazalu? Muttasifan. Tuh, terus Lan nabruha alaihi akifinal muslimu. Loh. Bukan itu sudah. Bukan itu tok. Sampai situ tok. Oh, yang bawahnya enggak lanjut ya? Itu nanti nomor 5. Enggak ada tandanya tadi. Oh ya. Lan nabroha alaihi akifina, lan nabroha itu pakainya lan juga nafi Pak, ya kan? Lan nabroha alaihi akifina, kami senantiasa akan akifin, akan beriktikaf, akan dekem, ya kan? Akan mertopo alaihi padanya, akan senantiasa berdiam diri di situ. Ini kisahnya siapa? Kisahnya Bani Israel, ya kan? Ketika terfitnah dengan apa Pak? Patung anak sapi alias ijlun, ya kan? Di situ ketika itu diingatkan oleh apa? Nabi Harun alaihissalam itu tidak boleh, ini kesyirikan dan seterusnya, ya kan?
Akhirnya apa jawabannya? Lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan senantiasa bertapa di situ, akan berdiam diri di dekat patung anak sapi itu sampai Musa kembali. Jadi ini Nabi Harun itu tidak digubris sama Bani Israil. Jadi kalau kita itu ngandani orang tidak digubris, bahkan kok kita Nabi saja Bapak tidak digubris begitu. Kita harus sabar. Tidak boleh kita terus tak ngandani orang. Gelem ya tidak. Kita berusaha. Terus La yanfakku al-kafiruna makirina 'alal islami. la yanfakul kafiruna makirina 'alal Islam. Orang-orang kafir la yanfaku senantiasa makirina berbuat tipu daya, berbuat makar. Ala untuk menghancurkan Islam. Hah? Yang mana? Akifina, kenapa nasab? Akifina, kenapa nasab? Khobar lan nabroh. Mana isimnya lan nabroha? Domir mustatir takdiruha Bapak. Nahnu. Itu kan nabroh itu kan domir apa Bapak? Nahnu kan? Gitu. Betul. Kalau ini isimnya layan faku al kafiruna makirina alal Islam, mana isimnya layan faku al kafiruna, mana khobarnya layan faku makirina. Jadi kalau ada pertanyaan makirina itu i'rabnya apa sih? Apa jawabannya? Mansub. Kenapa nasab? Khobar layan faku. Lah isimnya layan faku mana? al-kafiruna. Al-kafiruna. Tanda rofaknya apa itu? Wawu. Kok pakai wawu kenapa? Jam. Mudzakkar salim. Terus Ma fati'al mujahiduna qa'imina 'alal haqq. ma fati'al mujahiduna qa'imina 'alal haqqi. Ya kan? Al mujahidun, para mujahid, para mujahidun senantiasa qaimin apa Pak? Tegak di atas apa? Kebenaran. Ya, tentunya ini para mujahid yang sejati begitu. Nomor 5. Nomor 5, madama, selama, misal al-muslimu yusalli madama hayyan. Al-muslimu yusalli madama hayyan, seorang muslim itu sholat. Seorang muslim apa Pak? Sholat madama selama dia hidup. Hayyan hidup, selama dia hidup. Walaupun dia sakit, walaupun tubuhnya sudah tidak bisa diapain Pak? Digerakkan. Yang bisa bergerak hanya, mohon maaf, matanya. Maka sholat pakai apa Pak? Isyarat. Wallahu bagus sekali pertanyaan dari Pak Arifin, Muhammad Arifin. Sudah ya tak karsa. Maksudnya yang isimnya madama gitu ya? Isimnya madama mana? Pak Arifin? Salah. Al-muslimu kenapa rofa? Mubtada. Mana khobarnya mubtada? Al-muslimu jumlah fi'liyah yusolli. Lah mana isimnya madama domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa kembali ke siapa? Ya muslim itu. Maka bagaimana terjemahnya? Seorang muslim dia sholat selama dia apa? Seorang muslim dia sholat selama dia hayan, selama dia hidup. Gitu loh. Nah kan mana isimnya dia? Gitu loh. Domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa kan dia artinya. Huwa ini kembali ke siapa? Ya muslim tadi. Sama fa'ilnya yusolli mana? Ya sama, domir apa Pak? Mustatir takdiruhu huwa kembali ke siapa? Muslim. Ya muslim. Maka terjemahnya seorang muslim dia sholat selama dia hidup kan gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah untuk catatannya kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, kurang lebihnya sama, yaitu menceritakan tentang khobar kana dan saudaranya persis seperti mubtada itu.
bisa isim dohir, bisa apa Pak? Jumlah, baik itu ismiyah atau fi'liyah, bisa juga sibuhul jumlah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang ini Pak, dibagi Pak ya. Sudah Pak, dimatikan aja.